Pernah nggak sih kamu lihat orang jualan bensin eceran di pinggir jalan? Biasanya mereka pakai botol bekas air mineral. Tapi, kamu sadar nggak? Kadang waktu tuangnya cepat banget, kadang malah lama banget. Terlihat botol yang dituangkan dengan diputar lebih cepat turun dan habis kan? Tapi, kenapa bisa begitu? Emang benar, mutar botol bisa bikin bensin lebih deras. Yuk, kita bahas logika di baliknya. Kan cekicrot. Menuang bensin dari botol kecil ke tangki motor kelihatannya sepele, tapi kenyataannya seringkali alirannya tersendat-sendat, bahkan bikin tumpah. Ini bukan cuma karena lubangnya kecil, tapi juga karena ada masalah tekanan udara yang sering gak disadari. Saat cairan mengalir keluar, harus ada udara yang masuk ke dalam botol. Kalau enggak, akan terbentuk vakum kecil di dalam botol yang memperlambat aliran bensin. Nah, ini dia triknya. Waktu botol kamu diputar atau dimiringkan sambil berputar, cairan di dalamnya akan membentuk vortex atau pusaran. Pusaran ini bikin bagian tengah botol terbuka dan udara bisa lebih mudah masuk ke dalam. Akibatnya, aliran bensin jadi lebih lancar dan lebih cepat keluar. Fenomena ini mirip kayak air yang kamu buang dari galon. Kalau nggak ada lubang udara, bakal gluk-gluk-gluk pelan. Tapi kalau kamu putar atau buat lubang kecil di atasnya, airnya langsung ngocor deras. Dalam fisika, ini berkaitan dengan tekanan udara dan hukum Bernoulli. Saat cairan bergerak cepat di pinggir botol karena putaran, tekanan di tengah berkurang. Ini bikin aliran cairan jadi lebih konstan dan gak tersendat. Bahkan, di beberapa alat industri, efek vortex ini dimanfaatkan untuk mempercepat aliran fluida. Ini berkaitan erat dengan teori aliran laminar dan turbulen. Pada aliran laminar, partikel fluida bergerak lurus, teratur, dan tidak saling bertabrakan. Mirip seperti lalu lintas di jalan tol yang sepi, aliran ini memang stabil, tapi justru tidak efisien untuk mencampur atau mempercepat cairan, karena tidak ada turbulensi atau putaran yang membantu distribusi energi. Sebaliknya, pada aliran turbulen, partikel bergerak secara acak dan berputar-putar. Ini menciptakan energi kinetik tambahan yang bisa membantu fluida bergerak lebih cepat dan menciptakan ruang bagi udara masuk di dalam sistem tertutup, seperti botol atau pipa. Nah, saat kamu memutar botol saat menuang bensin, kamu secara tidak sadar sedang mengubah aliran dari yang semula laminar jadi mendekati turbulen. Aliran bensin membentuk pusaran di dinding botol, menciptakan ruang kosong di tengah untuk udara masuk. Efek ini bukan cuma mempercepat aliran, tapi juga membuat proses menuang jadi lebih stabil dan tidak tersendat-sendat. Inilah alasan kenapa dalam desain sistem perpipaan, bahan bakar, bahkan alat pendingin, prinsip pusaran atau vortex sering dipakai untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Tapi yang lebih mengejutkan, prinsip ini juga digunakan di dunia medis. Salah satunya dalam prosedur mini, PCNL atau mini percutaneous nephrolithotomy, yaitu teknik bedah minimal invasif untuk mengangkat batu ginjal. Di dalam prosedur ini, dokter menggunakan alat semacam suction dengan aliran cairan. Tapi, bukan sembarang aliran alat tersebut didesain untuk menciptakan efek vortex di dalam saluran nefroskop. Efek pusaran ini membantu mengarahkan batu ginjal kecil agar ikut terhisap keluar lewat jalur tengah alat, sementara cairan berputar di sisi luar. Konsepnya mirip seperti waktu kamu menuang bensin dengan diputar. Cairan dan udara bisa bekerja sama dalam satu saluran cairan keluar, udara atau partikel masuk. Bedanya, dalam kasus PCNL, yang keluar adalah batu ginjal. Hasilnya, fragmen batu bisa dibersihkan lebih cepat, lebih efisien, dan dengan risiko trauma jaringan yang lebih rendah. Kalau kamu suka konten eksperimen ringan tapi penuh logika seperti ini, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya.